pertama ini berarti kita akan membuat keyakinan kelas, yaitu kesepakatan atau peraturan yang kita sepakati bersama, ya. Nanti kalian menuangkan ide di dalam ini sticky note, ya, sticky note. Peraturan apa kira-kira yang ingin kita buat untuk kelas kita. Misalkan satu peraturan yang ingin kita buat yaitu dilarang bermain HP saat pelajaran, kalau tidak disuruh, ya. Misalkan seperti itu. Kita kan HP juga kadang-kadang kita buat untuk pembelajaran juga, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di siang yang cerah ini. Salawat serta salam kita bacakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang sudah memberikan syafaatnya. Yang saya hormati kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah dan guru serta karyawan, yaitu tentang budaya positif di sekolah. Ini bagi guru yang baru belum tahu, ya, saya itu asal usulnya dari mana dan statusnya sekarang apa. Nah, itu bisa Bapak Ibu guru lihat di layar bahwa saya sekarang alamatnya sudah berubah. Yang dulu di Banjarnegara sekarang di Banyumas, di Kalibogor. Itu sih di bawah sendiri riwayat pendidikan saya. Ya, mungkin itu aja, ya. Yang lain-lain nanti bisa ditanyakan di belakang. Nah, untuk materinya nanti saya akan menerangkan mengenai perubahan paradigma belajar, terus disiplin positif, terus motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Latar belakang yang bikin mengenai keyakinan kelas yaitu budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Serta satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada itu singkatan dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, jika kita mendengar kata-kata disiplin, maka yang akan terbayang adalah peraturan, tata tertib, dan kepatuhan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa syarat utama untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah disiplin yang kuat. Disiplin diri. Yang dimaksud adalah disiplin diri yang memotivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi disiplin itu timbul dari internal seseorang atau yang di sekolahan internal siswa. Jika mereka belum mempunyai, jadi secara tidak langsung itu guru harus mendorong atau mendisiplinkan. Selanjutnya ini untuk pengawalan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan PNM sudah paham betul
mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebenarnya kurikulum Merdeka itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu. Jadi pendidikan adalah menuntun anak, yaitu ing ngarsa suntulodo, ing madya manungkarsa dan tutwuri handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorongan. Jadi pendidikan itu menuntun, bukan menuntut, ya, menuntun, jadi bukan menuntut. Terus pendidikan menganut asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergen, dan konsentris. Apa sih itu kontinuitas, konvergen, dan konsentris? Ada yang mungkin waktu itu ada yang sudah mengetahui kontinuitas itu apa, konvergen itu apa, konsentris itu apa. Ada Bu Endah, tahu Bu Endah? Continue itu dari bahasa Inggris, continue. Ya betul. Jadi artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus menerus. Terus konvergen itu mempunyai arti apa? Konvergen yaitu pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber luar, bahkan dari praktik pendidikan, bisa dari luar negeri. Konsentris itu apa? Pak Randi mungkin tahu konsentris. Ya. Jadi konsentris yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri kita sendiri. Jadi pendidikan menggunakan teori dan dasar kebudayaan bangsa lain, walaupun bangsa lain lebih maju secara langsung, tapi kita harus menyesuaikan atau mengevaluasi berdasarkan kebudayaan kita sendiri. Nah, itu filosofi Hajar Dewantara. Mungkin sedikit saja karena sudah Bapak Ibu sudah mengetahui. Selanjutnya perubahan paradigma. Pak Randi itu mengepalkan tangan dan Pak Fajar itu membukanya. Dan Pak Randi menganggap ada sesuatu yang di dalam tangan Pak Randi itu sangat berharga. Dan Pak Fajar juga secara tidak langsung berusaha sekuat mungkin untuk membuka apa yang dalam isi tangannya Pak Randi. Tapi Pak Randi tetap mempertahankannya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Pasti akan terjadi suatu pergolakan, ya. Yang satu mempertahankan, yang satu berusaha untuk membuka. Jadi pada intinya yang mengenai paradigma perubahan itu, apapun yang terjadi, yang orang lain inginkan, tapi kita tidak menginginkan, itu tidak akan terjadi. Ya, kecuali walaupun dikasih pengaruh, dijotosi, diantemi, ya, ditendang, ataupun diiming-imingi uang. Tapi Pak Randi itu keyakinannya kuat, jadi apapun dikasih pasti tidak akan membuka tangannya. Nah, itu yang akan terjadi pada perubahan yang ada dalam pendidikan. Nah, nanti kita lanjutkan. Baik, di situ ada disiplin positif. Disiplin positif nanti saya akan menerangkan banyak sekali di sini mengenai ada banyak disiplin positif itu ada. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Misalkan saya sendiri misalkan diperintah oleh seseorang, tapi saya tidak menginginkan, tapi saya tetap melakukan, tapi itu tidak dengan sepenuh hati. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, model berpikir menang-menang dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi model berpikir menang-menang itu maksudnya model berpikir tidak ada yang kalah. Kalau ada yang kalah itu kan satu kan rugi, satunya untung.
Nah, selanjutnya realitas kebetulan kita berbeda, berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ya, makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya itu belajar. Makna asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini menurut Socrates dan Plato. Terus disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Terus nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Yaitu nilai kebajikan yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan seperti tadi ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, khusus nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak bangsa Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang dimana itu ada beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Selanjutnya itu ada teori motivasi manusia. Teori motivasi manusia. Jadi teori motivasi manusia itu ada teori eksternal dan teori internal. Berarti eksternal itu dari luar, yang internal itu dari dalam. Atau teori ekstrinsik. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain ya. Jadi motivasi ekstrinsik seringkali kita pengaruhi oleh insentif eksternal seperti penghargaan ya, itu yang ekstrinsik dan hukuman. Itu motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Sedangkan motivasi internal yang dari dalam itu merupakan daya dorong dari dalam seseorang untuk melakukan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi mereka timbul motivasi internal. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya, motivasi internal bukan motivasi eksternal. Selanjutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat mengenai beberapa hal. Di antaranya yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan berfokus pada proses. Jadi pemberian apresiasi dan pujian kepada anak-anak adalah hal yang penting bagi kita ya. Kita seringkali memberikan apresiasi, tapi kadang-kadang kalau di kelas kita mengapresiasi, sebagai contoh mengapresiasi anak yang pintar ya, wah kamu pintar banget ya mengenai ini, di depan banyak orang, itu nanti akan menimbulkan apa kira-kira, perasaan apa? Mungkin rasa percaya diri. Jadi itu menimbulkan rasa cemburu sebenarnya kepada yang tidak dipuji atau yang tidak diberikan apresiasi. Jadi kadang kita memberikan apresiasi itu adalah sebuah hukuman. Mengapresiasi adalah sebuah hukuman. Kenapa sih? Ya nanti kita bahas lagi.
Di situ dihukum oleh penghargaan tadi, ya, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta, membujuk atau dorongan eksternal. Nah, di situ dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok malah itu suatu hukuman. Kenapa sih? Nah, ini ada berbagai ya. Jadi pengaruh jangka panjang serta jangka pendek. Penghargaan adalah menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Ini ada penghargaan tidak efektif. Pertama, penghargaan hanya untuk seorang melakukan sesuatu dalam jangka pendek, ya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang akan kita berikan. Jadi mengharap, pengennya terus dihargai. Terus yang kedua itu penghargaan tidak efektif. Dikatakan tidak efektif jika seorang mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka orang tersebut pasti akan kecewa atau murid tersebut akan kecewa. Terus ketiga, dikatakan juga bahwa penghargaan merusak hubungan. Sebagai contoh, jika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan, yaitu untuk poin yang ini saya belum menemukan, ya. Hanya dikatakan bahwa banyak yang mendapatkan penghargaan, ternyata banyak juga yang kurang tepat. Yang kelima, penghargaan adalah menghukum. Berubah, ya. Jadi dalam sebuah kejuaraan biasanya pembeda juara itu di kelas yang tidak mendapatkan juara akan merasa terhukum atau loh, saya yang itu juara, saya tidak. Itu kan siswa yang tidak mendapatkan juara itu akan dirinya akan merasa terhukum. Nah, itu kelima, penghargaan adalah sebuah hukuman. Selanjutnya, merdeka menurut Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga sangat buat memerintahkan diri sendiri. Saya punya pertanyaan tematik. Apakah Bapak Ibu guru di sini setuju dengan pernyataan ini? Yang satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya pengen tahu pendapatnya dari Miss Enda. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mencoba menjawab. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya pribadi setuju. Contoh di kelas saya sendiri, saya tidak ada tugas pengganti untuk kemarin itu banyak siswa yang untuk mata pelajaran saya itu banyak yang kosong nilainya, jadi saya tidak ada tugas pengganti karena saya merasa bahwa kalau ada tugas pengganti anak akan keenakan gitu. Contoh kalau dulu itu kan saya hafalan dan tidak ada tugas pengganti selain hafalan. Tapi kemarin saya goyang hatinya karena saya sudah mencoba untuk sangat mendisiplinkan anak dengan memberikan mereka peringatan setiap malam. Saya WA, saya mengingatkan, dan ternyata di hari H saat untuk eksekusi ternyata anak tetap melanggar. Jadi di situ saya goyang hatinya untuk mengganti tugas. Tapi sebelum saya untuk mengganti tugas, saya itu sudah mencoba kencang, tapi kok saya ini tetap akhirnya patah juga, akhirnya hati saya patah. Gitu juga. Tapi saya sudah berusaha keras untuk itu gitu. Jadi untuk statement yang pertama saya sangat setuju sih untuk hukuman dapat mendisiplinkan. Terima kasih.
Jadi Bu Endah Setianingsih setuju ya mengenai hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik, terima kasih pendapatnya Bu Endah, sudah sangat jelas. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Monggo siapa yang mau jawab? Saya tunjuk. Silakan Pak Fajar, sepertinya dia sudah. Oke, terima kasih pertanyaan dari Pak Prihatin tentang pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Untuk hukuman ini yang saya lebih contohnya itu ke bagian membersihkan halaman sekolah. Untuk ini sepertinya kurang efektif karena sudah ada tim kebersihan sendiri dari sekolahan. Dan itu juga kadang anak-anak membersihkannya itu asal-asalan. Terkadang juga WC juga udah bersih terus dibersihin lagi. Buat apa? Itu. Kalau menurut saya yang paling itu adalah paling berasa mungkin anak dipakaikan atribut seperti rompi atau apa yang biar bisa bikin malu atau jerah. Seperti itu sih dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fajar sudah memberikan pendapatnya. Yang terakhir, memberi penghargaan dapat memotivasi anak. Kita memberi penghargaan apakah itu dapat memotivasi anak? Dari ibu-ibu atau siapa yang mau jawab atau Pak Lirik mungkin beliau yang senior di sini mengenai memotivasi. Silakan. Orang Pak Suko, orang Pak Prihatin. Yang paling senior yang namanya tiga. Saya disuruh berpendapat mengenai memberi penghargaan dapat memotivasi anak. Jadi memang hukuman dan penghargaan itu adalah, kalau yang saya pelajari itu adalah hal yang sama. Itu tentang istilahnya kalau dalam pedagogi itu ada yang namanya reinforcement atau penguatan. Bagaimana mengajak seorang manusia itu naik pada suatu level yang lebih baik, seperti itu. Paling rendah ketika akan menaikkan suatu kualitas manusia itu adalah dengan cara dihukum. Ya ibaratnya kalau kuda nggak mau lari dia disabet kayak gitu. Tapi kalau mendidik manusia dengan cara disabet itu adalah pendidikan yang paling rendah, walaupun itu betul. Ya jadi poinnya itu tadi benar bahwa hukuman itu baik, itu memang baik. Ya hukuman apa yang keras itu sebenarnya memang harus diperlukan, tapi lihat dulu karakter anaknya, gitu ya. Kalau anaknya yang pendiam, yang jenius mungkin ya dihukum dengan cara disabet itu ya tidak penting. Tapi kalau anak yang sudah pinter gitu ya, sudah maksimum di kelasnya gitu, ranking 1 misalnya, tapi tetap saja yang namanya pendidikan tadi sudah dijelaskan harus memiliki unsur kontinu berkelanjutan, ya. Jadi ditumbuhkan sampai batas yang tidak ditentukan, yaitu dengan cara terus memberi penghargaan sehingga percaya dirinya itu terus meningkat. Kemudian dengan percaya diri itu, dengan penghargaan itu akan menghasilkan bahwa hal yang dilakukan anak itu selama ini adalah sudah tepat dan baik, positif, sehingga memunculkan motivasi lagi. Ini pendapat menurut saya. Jika ada kesalahan, maaf. Baik, terima kasih Bapak Milik, sangat super dari jawabannya, luar biasa dan mengena. Jadi tadi perbedaan pendapat antara Pak Lilik dan Bu Endah, yang satu darinya setuju dan Saya tidak sependapat. oh sependapat, ya baik. Jadi ya tergantung anaknya, berarti sangat luar biasa sekali pendapatnya Bu Endah, Pak Lilik dan Pak Fajar. Nanti yang belum berpendapat nanti saya yakin mereka mempunyai pendapat sendiri mengenai pertanyaan tersebut. Artinya Bapak Ibu di sini sudah pengalaman dan sering kali mengalami masalah yang ada dalam papan tersebut.
posisi kontrol. Seorang guru itu mempunyai posisi kontrol terhadap murid, atau seorang bos juga mempunyai posisi kontrol. Nah, apa saja sih posisi kontrol yang dimiliki guru terhadap murid? Jadi itu ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol tersebut yaitu diantaranya itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru harus tahu posisi kontrol kita itu ada di mana di antara kelima tersebut. Nanti yang paling baik itu yang mana? Apakah itu menghukum atau membuat rasa bersalah, ataukah posisi kontrol kita itu sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ini kita harus paham posisi kontrol tersebut. Untuk posisi kontrol yang pertama atau penghukum itu biasanya seseorang itu menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, hukuman fisik biasanya seringkali kita di sini untuk hukuman fisik itu untuk lari keliling lapangan 5 kali, atau hormat kepada bendera merah putih di halaman, berjemur-jemuran panas-panasan. Itu posisi kontrol menghukum. Di situ biasanya diawali kata-kata ya, atau dengan verbal itu, patuhi aturan saya, awas sampai terakhir ini, kamu selalu salah. Itu posisi kontrol menghukum. Selalu, pasti selalu, terakhir selesai. Nah, itu posisi kontrol menghukum. Biasanya guru seperti ini senantiasa percaya, ya, ada satu cara agar pembelajaran itu bisa berhasil. Menurut dia yaitu menghukum. Ciri khas menghukum itu dengan suara nada tinggi, bahasa tubuh. Biasanya itu matanya melotot, ya, atau biasanya sambil menunjuk-nunjuk jari. Kamu, Pak Randi, misalnya yang ada seorang visual, ya, ini seperti itu. Pak Randi, APP-nya mana? Nah, itu adalah posisi kontrol menghukum. Itu hukuman verbal Pak Randi, bukan yang fisik. Yang kedua adalah posisi kontrol itu membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah yaitu posisi ini biasanya guru atau orang tua bersuara lebih lembut. Pak Randi, suaranya lebih lembut. Ketimbang tadi kan Pak Randi, kan beda, ya, suaranya lebih lembut. Terus pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan biasanya. Biasanya kita akan ya dengan pintar-pintarnya kita biasanya membuat hening, suasananya itu hening dan merasa orang lain itu tidak nyaman ketika berada depan kita, hening, tidak nyaman seperti pas waktu PDKT dulu. Nah, biasanya posisi kontrol ini misalnya kalau bapak-bapak gitu ya, yang di situ ada kan bapak-bapak itu mengucapkan, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu, itu kan biasanya kepada murid. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa perbuatan kamu selalu begini? Nah, itu posisi kontrol merasa bersalah. Biasanya ciri khasnya itu nada suaranya itu memelas. Kita biasanya memelas atau halus atau sedih. Nah, bahasa tubuh kita merapat atau biasanya biasanya seperti itu, merasa lesu. Terus yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Ini ketika guru menjadi posisi kontrol sebagai teman, biasanya guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Itu berusaha menjadi teman murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Mungkin di salah satu di sini, guru di sini ada ya,
quality control menjadi teman. Ya, saya mencermati juga banyak. Jadi berdampak positif di sini berupa hubungan baik terjalin antara guru dan murid. Itu hubungannya nanti akan baik. Nah, guru di posisi ini kan menggunakan hubungan baik dengan humor biasanya untuk mempengaruhi seseorang. Nah, biasanya kata-katanya seperti ini, ayolah, bantulah demi bapak atau demi ibu, tolong jangan sampai terlambat lagi besok ya. Biasanya seperti itu. Itu quality control sebagai teman. Terus juga ya sudah, tidak apa-apa, nanti bapak bantu bereskan, atau nanti ibu bantu bereskan masalahmu, yang penting kamu berangkat. Nah, keempat, quality control sebagai pemantau. Jadi memantau berarti itu mengawasi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi, perilaku murid tersebut. Dan biasanya dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi yang kita dapat, misalkan hubungan pribadi kita dengan seorang murid. Biasanya pertanyaan yang sering diajukan yaitu peraturannya apa? Biasanya ada murid bilang, kamu tahu peraturannya apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tahu konsekuensinya kalau telat jam 7:30 apa? Nah, itu posisi sebagai pengontrol. Nah, ciri khas pemantau atau quality control ini itu suaranya datar, rasa tubuh normal, seperti tidak terjadi normal. Nah, yang terakhir itu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Posisi kontrol terakhir adalah manajer, itu posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita bareng-bareng bersama murid dan kita membimbing murid untuk menemukan solusinya. Jadi permasalahannya tersebut. Misalkan saya sering menjumpai orang murid bernama Ivan, dia sering setiap hari terlambat ke sekolah. Nah, kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, kita tanya, kita panggil Ivan, kenapa Pak kamu tiap hari terlambat? Apakah kamu tahu keyakinan apa yang sudah kita buat? Nah, terus nanti bagaimana kamu akan menyelesaikan sebuah permasalahan ini, permasalahan terlambat? Nah, kita harus tahu mengenai quality control. Jadi menurut Bapak Ibu ini yang paling baik quality control mana antara 5 quality control tersebut? Apa Pak Sunirza kira-kira apa yang paling tepat, yang paling baik sebagai manajer? Oke, baik. Jadi apa? Dia paling sempurna ya Pak, tapi juga paling berat juga. Manajer. Mungkin anjaknya berat dan kita juga belum pernah ya di sini ya. Tapi mungkin salah satu guru yang sudah sering lakukan atau kita juga sendiri sudah pernah. Baik, ini ada cuplikan video mengenai posisi kontrol.
sih masalah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin kan Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah ketegangan data ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ketegangan data ini? Saya akan coba untuk tidak lupa memonitor anak saya Bu. Baik, kalau dalam memonitor alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Maren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan Maren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Maren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Maren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Maren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Maren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu tadi sebuah video cuplikan mengenai 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu setelah melihat video ini, mudah-mudahan nanti kita akan di posisi kontrol menjadi seorang manajer. Yang selanjutnya adalah tindakan guru. Ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi kira-kira? Hukuman, konsekuensi. Nah, lalu ini lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi. Nah, kita langsung lihat aja jawabannya di sini. Jadi mencatat 100 kali di dalam sebuah buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, itu adalah sebuah hukuman. Ya, kita lanjutkan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan atau yang harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit fisik atau hati. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Terus hukuman, anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Jadi menurut Bapak itu bagus banget antara hukuman dan konsekuensi. Pasti bagus konsekuensi. Nah, langsung saja kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan dasar bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan dasar. Terus ada kebutuhan kesenangan, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa yang diterima, terus ada penguasaan dan kebebasan. Jadi ketika seorang siswa atau murid kurang dari kebutuhan dasar ini, misalkan kesenangan, dia pasti akan menyalurkannya ke hal yang negatif. Biasanya hal yang negatif itu timbul karena kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Contohnya kebutuhan dasar aspek kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin banyak sekali siswa di sini yang bermasalah mengenai mereka kurang perhatian atau kasih sayang orang tua. Jadi biasanya menimbulkan suatu permasalahan. Nah, makanya kita sebagai guru sebisa mungkin harus memenuhi kebutuhan mereka. Ya tidak memenuhi secara tok itu, tapi seenggaknya kita memberikan apa yang mereka butuhkan. Caranya gimana? Kita harus menggali murid tersebut. Apa sih kebutuhannya? Apa sih karena apa? Pasti ada sebabnya. Nah, ini yang terakhir lanjut restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang paling baik antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu adalah restitusi. Nah, misalkan sesuatu yang dilakukan harus terjadi dan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Jadi mungkin masih terasa masing bahasa restitusi apa sih restitusi? Kita tahunya antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya itu satu, bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Tujuan restitusi fokus pada karakter, bukan pada suatu tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang sembilan, restitusi kembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, yang ini keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan? Kalau peraturan itu kan dibuat oleh satu orang, ya. Kalau keyakinan itu dibuat oleh bersama-sama dengan murid. Misalkan nanti dalam tahun ajaran baru kita ini membuat suatu keyakinan kelas, kita perjanjian. Jadi dilarang membawa HP di dalam kelas, misalnya, itu harus dengan persetujuan dengan warga kelas. Gitu. Kita tulis di papan satu. Yang kedua, dilarang tidur di dalam kelas. Nah, itu kita buat peraturan itu bareng-bareng, ya, bukan cuma kita yang membuat peraturan sendiri. Jadi yang merasa membuat peraturan itu pun ketika melanggar nantinya, itu peraturan yang sudah dibuat kita oleh bersama-sama. Itu. Nah, itu keyakinan kelas. Ini sebagai contoh kesepakatan kelas. Tadi sudah kontrol. Nah, ini segitiga restitusi. Ketika menangani suatu masalah, biasanya kita coba mengajar atau mengapa ya, kita harus tahu ya, peserta ini harusnya guru BK yang sering menangani siswa yang bermasalah harusnya lebih tahu mengenai segitiga restitusi. Sebenarnya ada videonya di sini, tapi mungkin waktunya ada. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, terus yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, biasanya menstabilkan identitas itu apa sih? Nah, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya kan siswa itu datang atau tiba-tiba masih dalam posisi emosi, posisi marah, ya, posisi yang tidak stabil. Ya. Kita berusaha untuk menstabilkan. Kita biasanya bukan kata-kata. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Cara itu ngajung-ngajung isir. Menstabilkan identitas itu gunanya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Yang kedua, validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenai basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau power atau freedom, kebebasan, love and longing, fun and survival. Oh ya. Jadi biasanya guru itu berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, itu validasi kebutuhan. Yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadinya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas?
nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Biasanya kita bertanya seperti itu. Ya mungkin itu, ini ada pertanyaan video terakhir nanti mungkin biar lebih jelas mengenai segitiga distribusi. Ini terakhir, berarti silakan Bapak Ibu menyimak. Salam dan bahagia. Kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Grossen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikenalkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif dan akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti serangkaian kegiatan pembebasan dari guru penggerak mengenai budaya positif yang ada di kelas. Jadi pada intinya pada Merdeka Belajar untuk kurikulum Merdeka ini guru harus lebih sabar dan tahu lebih mengenai metode-metode yang ada di dalamnya. Nanti misalkan Bapak Ibu ingin mendaftar menjadi guru penggerak angkatan berikutnya, insya Allah saya siap membimbing sampai dengan lulus. Insya Allah. Silakan Bapak Ibu masih ada waktu sampai tanggal 15 untuk mendaftar guru penggerak angkatan 9 10. Insya Allah saya akan membimbing sampai lulus. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, yang kurang jelas dan sebagainya. Saya akhiri.